Film Rambo itu apa? Oh ya kalah di Vietnam. Masa 41 orang bisa bunuh 1000 orang? Tapi itulah cara membangun Amerika dengan film itu. Nah, karena kita ini tradisi pertemuan, ya gak apa-apa agar tuh pertemuan harus ditingkatkan. Arisan nek perlu gak usah ngutore duit di badan negara sing penting modal. Wah. Saya setuju, Pak. Nah, tapi serius, saya makanya berkali Pak Yusril, mana para politikus itu gitu loh, datangkan ke sini biar gak pidato sutara, bukan saudara loh Pak, sutara. Jadi menurut saya itu yang harus jadi penting. Nah, kemudian esensi sekarang gotong royong Pancasila saya bedah kan. Saya ini sudah nunggu para orang Lemhanas itu mau sejak diskusi. Ada pidato hanya di ruang isi, tapi pernah ada masuk misalnya wilayah yang saya temui di Maipo, di Dok, di beberapa daerah Gan itu. Saya cerita anak muda. Awalnya curiga itu, tapi karena saya sudah didoai Pak Edi, jadi saya lancar sana. Nah, perkaranya kemudian tidak ada anak muda kedaulatan. Gimana? Karena guru PPKN mengajarnya juga dengan pilihan ganda. Ibu kota Jawa Timur adalah satu Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Mojokerto. Hanya itu aja pilihannya. Tapi mereka tidak diajak. Mengapa Surabaya menjadi ibu kota? Tidak diajak berpikir. Jadi pikiran matematis yang sudah digugat banyak orang. Sudah masih kecil diajar membaca, tidak bisa. Dia harus diajarkan pada perilaku untuk menerima kebinekaan. Jadi yang harga mati, saya mau Pak berdebat dengan nasional. Yang harga mati itu adalah binekanya itu. Kita ini banyak bangsa, satu negara. Kalau menurut teorinya yang disampaikan Pak Edi, beberapa John Locke misalnya, Madura itu berat jadi negara, Batak jadi negara, Sunda jadi negara. Boleh. Minahasa kan, karena dia punya wilayah, punya rakyat, punya adat, ya punya itu secara teori, punya bahasa lah. Jadi kita punya 4.000 bahasa. Tapi kan kebaikannya para sultan kala itu untuk bertumbuh satu itu, dan hebatnya Soekarno melakukan. Jadi esensinya pada Bhinneka ini. Maka tadi saya belajar pada Pak Sandi Heikel yang tokoh muda, sebenarnya saya diskusi. Sampai dia bilang, kalau yang menjelaskan kebangsaan Pak Suko saya terima. Wah, saya kesana tambah ireng ciloko ya. Nanti istri saya kaget pulang, Bapak siapa? Karena itu pikiran-pikiran saya kira Bapeda sudah bagus, tapi ada yang rawan di tantangan ke depan. Apa Pak Suko? Di depan mata kita, saya Sabtu pagi mau ketemu dengan anak, kita tidak berkomunikasi. Banyak orang saling berbicara tapi tidak berkomunikasi. Banyak orang saling berjumpa tapi tidak bertemu. Setiap perjumpaan belum tentu pertemuan, tapi setiap pertemuan pasti ada proses perjumpaan. Dan FPK ini adalah menurut saya bagian dari yang harusnya mendapat, ini mohon maaf ya Pak Bapeda, kalau bisa anggarannya ditingkatkan 10 kali lipat saja. Itu yang tepuk tangannya keras itu bendahara ya. Sering kayak gitu. Serius Pak. Semestinya ini anak muda jalan sendiri-sendiri. Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus apa sih betul? Anda percaya sama anak muda? Saya 31 tahun mengajar. Dan kalau sekarang pengen Pak, ini boleh bilang siapa-siapa, saya ngajar, tiba-tiba ada mahasiswa masuk, tidak mengetuk pintu langsung buka duduk. Yang lebih parah lagi hanya menggunakan session dan dia main handphone dan duduk. Gawendeng tenang ya. Ini anak sopo, ya anak kita, bahkan bukan cucu kita. Karena Pak, teknologi itu sekarang KRS itu untuk daftar mata kuliah nggak ketemu dengan dosennya. Cuman klik-klik sudah semua serba mesin.
dan itu sebagian dididik. Sementara Jepang hari ini saya datang Pak ke Fukuoka, mereka sekarang membuat apa yang disebut dengan 5.0. Jadi teknologi itu dimanusiakan karena orang-orang Jepang sudah gagal dalam konteks kesosialan itu. Jadi orang Jepang, orang Singapura itu menderita omah kobong sekarang favorisme teko. Ini adalah para peserta yang bertahan sampai malam karena terhenyak dengan paparan pemateri. Boleh komentar Pak untuk acara malam ini, boleh? Bapak Suko. Bapak Suko. Kalau Sumenep itu kan punya pengalaman dalam dalam bangsa saya. Oke. Saya Sumenep harus hadir. Sumenep harus hadir. Yang Sumenep mana nih? Ini sebenarnya Ay, keren. FPK Sumenep di sangat kompak di sana. Kawan kompak. Di sana buktinya masjid, gereja, kelenteng itu berjejer. Boleh kenalan Pak? Jadi dengan saya Purwo Edi Pratito, Kepala Bagas Bakau Kabupaten Sumenep. Hormat untuk Sumenep, Ya. Keren. Boleh kenalan Pak? Pancasila. Waalaikumsalam. Luar biasa. Makasih. Probolinggo. Kalau Bapak dari? Probolinggo juga. Bapak? Jawa Timur. Mantap. Terima kasih Sembanwun. Sami Bapak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini talkshow dengan Bapak Suko. Boleh kenalan Pak? Harus. Ya biar banyak orang tahu kiprahnya Pak Suko. Keren banget. Sebutkan Widodonya. Oh ya, Pak Suko Widodo. Saya pekerjaan saya itu dosen, guru saya. Oke. Dosen dan saya, berarti karena guru saya menulis, jadi saya juga suka jurnalistik. Tapi yang pasti saya mendalami soal kebangsaan karena kami juga punya dulu itu kuliah kebangsaan secara bagi saya kerukunan itu essence kewajiban yang ditugaskan manusia. Semua manusia harus rukun dalam bumi yang sama. Maka bagi saya hitam putih itu hanya soal warna, itu soal esensial. Untuk acara yang diselenggarakan FPK ini tadi ada kesan khusus kah? Ya, sebenarnya saya melihat bahwa ada keinsafan baru pada anggota FPK. Oke, keinsafan baru. Artinya gini, sadar bahwa selama ini kan mungkin hanya membawa idealisme, tapi untuk menuju ke situ belum menemukan format. Nah, saya melihat tadi semua kan pada kesana kemana soal duit, bukan soal duit. Dan bahkan menurut saya pemerintah juga menyadari bahwa hari dan ke depan Indonesia yang sesungguhnya itu inti dari Indonesia itu kan kebenekaan, kerukunan. Ketika inti itu tidak disediakan energi yang memadai, ya ambiar. Nggak perlu mengejar ekonomi berlebih, gedung tinggi, tapi ketika hubungan manusia yang berbeda dan keberagaman ditinggalkan, itu akan melahirkan gedung-gedung dan dana yang baik. Oke, luar biasa. Ini Pak Suko. Oke. Kenapa kita mengadakan raker bicaranya mengenai uang? Kita mengadakan seminar kaitannya dengan uang. Ini masa peralihan mempersiapkan tahun anggaran. Ini sengaja taktik kita, ini kita yang memulai. Tahun lalu berhasil. Jadi pada raker ini kita bicarakan yang menjadi seminar kita ini, pembicaranya itu adalah dari kita sebagai pengunggulan, jadi Pak Edi seperti tadi. Sudah itu, yang kedua dari Bapeda. Bapeda ini yang mengolah
Satu ada dari DPR. DPR itu Komisi A. Itu yang mengawal anggaran kita. Tadi ya. Nggak ada, betul nggak ada makanya Pak Dirjen tadi. Harusnya Pak Freddy ada tugas, Pak Freddy. Jadi ini atas petunjuk dari Pak Sekda kita sama BPKD, Pak Yusri, Pak Yafet, kawalan SPID atau anggaran yang diajukan itu. Kalau nggak berubah nanti sampai di Bapeda itu berubah anggaran. Ya, tapi salah Bapak, terlalu kecil itu, anggarannya terlalu kecil. Sekarang harus 10 kali lipat tadi. Iya harusnya. Tadinya kita ini tidak punya anggaran yang langsung kita punya Pak. Kita dititipkan kepada Mas Pekes. Anggaran kita kan nunut. Harusnya langsung ke lembaga ini. Nah, setelah kita gali, ternyata bahwa FPK ini bukan ormas. Kalau ormas mereka tidak bisa secara rutin tiap tahun mengajukan anggaran hibah. Hibah ya, Ya. bisa ya. Kita adalah organisasi plat merah. Ya. Panjang tanganannya dari pemerintah melalui Bapeda. Kalau saya misalnya ya benar Pak, dimanapun negara yang multikultur seperti Indonesia, maka anggaran namanya kebangsaan, kebangsaan negara. Jadi suku bangsa itu anggarannya nggak main-main itu. Mereka itu Ini masih baru Pak. Oh tadinya kecil Pak. Pernah waktu kecil pernah dapat 700. Salah tuh fitnah itu kecil, bukan kecil sekali Pak. Kecil sekali ya. Sudah itu tapi sempat besar Pak. Nah, Sempat besar langsung 700 Kecil lagi. dengan alasan pandemi turun Pak. Tambah turun sih. 500. Turun lagi dari 550 turun 500. Nah, sekarang kita ngajukan lagi nih Pak. Naik lagi. Mudah-mudahan. Nah, ini yang diminta kawal ya. oleh mengawal. Jadi pengawal-pengawal itu kan ada seminar ini dan sekaligus memberi petunjuk ke kabupaten kota yang sampai sekarang banyak yang tidak punya ini. Menurut saya lebih dari itu memang juga anggaran besar, tapi cara apa ya? Cara kita harus lebih kreatif untuk dengan salah satu usulan saya, misalnya dinas pendidikan itu menjadikan Anda semua untuk menjadi guru kebangsaan, guru kebinekaan. Praktisi. Dan kita dinas pendidikan juga punya anggaran semacam itu. Sudah, kita mulai di Jawa Timur sudah mulai. Betul Pak Wahid ini sendiri satu grup dengan beliau ini di Lemanasnya, sehingga sudah ada sinkronisasi. Alhamdulillah. Itu satu. Ini ada misalnya Jadi pengenalan. kita sudah mulai ngajar di kelas ini nih Pak. Kapan-kapan mau liput. Kemarin ini Paling bagus itu adalah misalnya dari pengurus OSIS ya. Iya. Banyak OSIS, kemudian nanti pendidikan dari Batak, dari Minahasa. Betul. Betul. Saya sudah mulai di SMA olahraga. Jangan diakhiri. Jangan diakhiri. jangan diakhiri. Makanya jangan bilang dimulai. Karena anak-anak terpilih di sana. Ya, Semanur. Kalau Mas ketua OSIS atau pengurus OSIS 55 beberapa sekolah ya. Oke. Termasuk tadi penggunaan medsos, jadi harus kita punya luar. Untuk Gen Z itu ya. Oke. FGD tipis-tipis dengan para pengurus FPK Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Raja Agam yang baru berulang tahun ke-72. Happy anniversary. Dan kesajian FPK serta Bapak dosen Pak Suko sebagai narasumber kita malam ini yang sangat menghidupkan Beliau suasana. harus istirahat. Oh iya, dan Dari Sorong kita tarik ke sini. disorong lagi. Oh, Pak, kami gak usah Saya ini istirahat. besok harus nyuci jam 8. Wih, harus nyuci. Terus jam 1 itu baru Sabtu saya ke Arema. Masya Allah. Saya tunggu. Oke, dari Hotel Area Sentra yang ada di Surabaya untuk Anda semua. Salam kebangsaan, salam FPK, bawa bangsa untuk Indonesia. Salam.